Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mas Gin di sini. Di video kali ini, gua akan memulai dengan permintaan maaf gua karena beberapa hari yang lalu gua nggak bisa memberikan video atau mengupload video yang kalian tunggu-tunggu gitu ya. Kenapa? Karena mulai dari tanggal 9 kemarin gua udah masuk kuliah. Jadi mau nggak mau harus harus mengurangi atau memang nggak bisa untuk membuat video untuk channel YouTube gua. Jadi gua minta maaf banget nih untuk kalian. Ya mungkin kedepannya gua akan jarang juga untuk membuat video. Karena itu tadi, karena sekarang udah mulai masuk kuliah ya kan. Kesibukan kuliah itu membuat gua jadi nggak bisa bikin video. Tapi gua harap untuk kalian yang setia menonton channel YouTube gua dan para subscriber gua, untuk gak bosen-bosen dan juga tetap dukung channel YouTube gua walaupun jarang upload nantinya. Tapi mudah-mudahan gua masih bisa istiqomah untuk membuat video walaupun istilahnya seminggu paling 2 kali, istilahnya kayak gitu ya. Jadi tetap dukung channel YouTube Mas Gin ya. Nah, langsung aja kita bahas materi atau pembahasan kita kali ini, yaitu tentang virus yang ada dalam tanaman. Nah, jadi bukan hanya hewan maupun manusia yang bisa menghasilkan atau bisa kena virus nih. Tapi ternyata virus juga bisa terkena atau mengenai dari tanaman. Jadi itu hal yang cukup mengagetkan ya bagi orang-orang seperti kita yang awam, yang nggak tahu tentang virus tanaman. Tiba-tiba, wah ternyata tanaman juga bisa kena virus nih. Tapi apakah virus yang ada di dalam tanaman itu bisa menular kepada manusia? Itu pertanyaan yang klasik banget ya, karena kita juga takut kan, apalagi sebutannya adalah virus. Kalau menyebut virus pasti di otak kita ya serem banget kan, apalagi dengar wah jangan-jangan tanaman yang gua makan ini ada virusnya gitu. Tapi tenang aja teman-teman, tenang aja. Kenapa? Karena virus yang ada di dalam tanaman itu tidak akan pernah bisa atau tidak pernah bisa untuk ditularkan kepada manusia, karena itu beda banget. Jadi virus yang ada di dalam tanaman itu nggak cocok dengan yang ada di dalam tubuh kita. Jadi tidak mungkin terjadinya penularan virus dari tanaman ke manusia. Coba aja deh, kalau kalian nggak percaya, cari research gitu tentang apakah tanaman-tanaman yang terkena virus itu bisa menularkan virusnya kepada manusia. Silahkan kalian cari buktinya apakah ada. Karena selama ini gue juga belum pernah dengar sih kalau ada kasus di mana tanaman bisa menularkan virusnya kepada manusia. Jadi tadi juga sebelum video ini dibuat, gue juga sempat konsultasi sama dosen gue ya kan, dosen agroekoteknologi gue. Kata beliau pun seperti itu. Jadi kemungkinan tertular dari tanaman terkena virus gitu itu sangat kecil, bahkan mungkin tidak bisa, kecuali kalau binatang ke manusia itu bisa, seperti virus flu burung, virus babi, mungkin flu babi gitu ya. Nah itu yang bisa. Tapi kalau tanaman ke manusia itu kemungkinan besar tidak akan pernah terjadi. Jadi kalian gak usah takut-takut tuh kalau misalnya kalian menemukan ciri tanaman yang terkena virus gitu. Jadi masih bisa dikonsumsi. Tapi itu tadi harus kita harus tetap hati-hatinya gimana? Karena tanaman yang terkena virus itu bisa menularkan tanaman yang lainnya gitu. Jadi virus yang ada di dalam tanaman itu berbahaya bagi tanaman yang lainnya, tapi tidak berbahaya untuk manusia gitu. Jadi jangan takut-takut ya teman-teman. Jenis-jenis virus yang bisa mengenai tanaman itu ada banyak banget. Dan ada 2 contoh virus yang gue masih ingat sampai sekarang, yaitu tobacco mosaic virus dan juga cucumber mosaic virus. Nah, tobacco mosaic virus ini mengenai tembakau dan juga tanaman hortikultura, misalnya tomat, cabai, dan beberapa sayuran dan juga sayuran buah yang lainnya. Dan kalau misalnya cucumber mosaic virus itu biasanya menyerang tanaman horti, seperti tanaman sayur-sayuran gitu, sayuran-sayuran daun pada umumnya gitu. Jadi banyak banget sebenarnya virus-virus yang bisa mengenai tanaman.
Jadi apa ya, itulah yang menjadi sesuatu yang harus diwaspadai bagi kita yang ingin membudidayakan beberapa tanaman yang kita inginkan gitu ya. Nah, sebenarnya seperti apa sih ciri tanaman yang sudah terkena dari virus tanaman itu? Nah, gua akan ngejelasin nih. Ciri pertama tanaman yang terkena virus yaitu mengalami klorosis atau penguningan, atau bahkan daun itu menjadi agak keputihan gitu warnanya. Jadi ketika tanaman mengalami hal tersebut, kita harus benar-benar hati-hati tuh. Bisa jadi bahwa tanaman yang kita tanam itu terkena virus. Lalu yang kedua itu adalah mozaik. Jadi tanaman yang kita tanam kalau misalnya terkena mozaik ini memiliki ciri di mana belang dalam arti itu ada warna hijaunya tapi ada warna kuningnya. Nah, jadi belang-belang gitu. Ada hijau, ada kuningnya, ada juga kadang yang agak putih juga, mirip sama klorosis, tapi ini dia jatuhnya itu belang, bukan warna bukan warna tetapnya gitu. Misalnya ada daun nih, ada daun yang kita tanam, tanaman yang kita tanam, daunnya itu berwarna kuning, itu namanya klorosis. Kuning keputihan itu klorosis. Tapi kalau ada belang-belangnya kayak ini nih, nah, itu bisa dibilang dia terkena mozaik. Nah, jadi itu ciri tanaman yang terkena virus. Nah, selain dua ciri yang gue sebutin tadi, sebenarnya masih ada beberapa lagi sih ciri dari tanaman yang terkena virus. Misalnya, daunnya terlihat terbakar, daunnya itu seperti terlipat, daunnya mengkeriting, dan masih banyak lagi. Tapi yang pengen gue tekankan di sini adalah nggak semua ciri atau yang gue sebutin tadi itu bisa mendiagnosis bahwa tanaman yang kita tanam itu terkena virus. Kenapa? Karena ada beberapa ciri yang sebenarnya termasuk ciri tanaman yang misalnya kekurangan nutrisi atau terkena penyakit. Nah, jadi ini yang membuat kita tuh harus harus benar-benar menganalisa nih. Sebenarnya tanaman kita tuh kenapa sih? Apakah terkena virus, penyakit, atau dia kekurangan nutrisi? Nah, jadi kalian harus cari tahu dulu tuh penyebabnya. Kenapa? Karena ini gue sedikit cerita ya. Ketika gue kuliah, terus ada yang nanya tentang tanamannya nih gini ke dosen, nanya gitu, "Pak, ini solusinya gimana ya? Apakah dia terkena penyakit, virus, dan sebagainya?" Terus dosen gue tuh kebanyakan mengatakan itu harus dianalisa dulu. Nggak bisa semata-mata kita asal istilahnya asal nuduh gitu loh. Istilahnya kita langsung mendiagnosis si tanaman itu terkena ini, terkena itu. Jadi biasanya dosen kalau misalnya ditanya kayak gitu, disuruh untuk menganalisa dulu kenapa nih si tanaman bisa memiliki ciri-ciri seperti daunnya menguning. Kan bisa juga itu kekurangan nutrisi ya kan. Jadi harus benar-benar diidentifikasi dulu, jangan didiagnosis tanaman itu terkena virus atau tidak. Nah, salah satu cara mutakhir nih sehingga kita bisa mendiagnosis tanaman kita itu terkena virus atau tidak, yaitu dengan cara melihat menggunakan mikroskop elektron maupun cahaya. Nah, jadi itu cara yang paling ampuh lah ya, yang bisa membuat kita yakin atau kita tahu bahwa tanaman kita itu terkena virus atau tidak. Nah, jadi itulah yang membuat kita harus benar-benar menganalisis dulu. Dan salah satu cara yang paling mutakhir atau yang paling gampang menganalisis itu adalah menggunakan mikroskop. Nah, jadi itu tuh yang harus dicatat dan ditekankan. Jadi nggak bisa langsung didiagnosis gitu aja. Lalu bagaimana caranya kita bisa mengatasi atau mengobati tanaman yang terkena virus? Jawabannya nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena memang sampai saat ini belum ada cara atau obat yang bisa menyembuhkan tanaman atau menetralkan tanaman dari serangan virus. Salah satu cara agar tanaman yang lainnya tidak terkena virus adalah mencabut bagian tanaman yang kita tanam dan membakar tanaman tersebut yang terkena virus. Itu salah satu cara yang paling ampuh. Karena sampai sekarang memang belum ada obat atau bahan-bahan tertentu, bahan kimia tertentu yang bisa menyembuhkan
tanaman yang terkena virus tersebut. Sama seperti virus-virus yang terkena manusia pada umumnya. Itu sulit untuk mencari obatnya. Ya kan? Mungkin memang yang menjadi fokus utama untuk menyembuhkan tanaman itu yang terkena virus adalah meningkatkan sistem imunnya. Sama seperti manusia kan ya. Jadi kita hanya bisa mencegah si tanaman terkena virus. Salah satunya adalah dengan menyisipkan gen yang membuat tanaman itu kuat agar tidak terkena virus. Itu sekarang banyak banget tuh benih-benih yang sudah disisipkan gen yang membuat tanaman tersebut nggak bisa atau bisa melindungi tanaman tersebut dari virus. Itu sekarang udah banyak banget. Kalian bisa searching, itu udah banyak sebenarnya. Nah, jadi itu salah satu cara untuk mencegahnya. Adapun cara mencegah yang lainnya itu sebenarnya masih banyak juga. Kayak misalnya mensortir benih. Ini juga penting. Jadi benih yang kita beli misalnya, itu kita rendam dengan air panas atau air hangat. Itu gunanya untuk mematikan zat-zat yang membuat tanaman tersebut terkena virus. Itu bisa untuk mencegah tanaman kita terkena virus. Jadi kita hanya bisa mencegah tapi nggak bisa mengobati kalau tanaman udah terkena virus. Jadi itu dia ya. Tapi intinya yang pengen gue sampaikan adalah jangan sampai fakta yang udah gue sebutin ini menjadikan kita takut untuk berkebun. Itu salah banget. Kenapa? Karena itu menjadi tantangan sekaligus motivasi kita sebenarnya untuk membuat tanaman atau menanam dengan cara yang benar, dengan cara yang benar-benar bersih gitu. Kayak misalnya kita nanam tanaman ya, kita pastikan bahwa tidak ada zat-zat kimia berbahaya yang kita taruh di tanah tersebut gitu. Itu salah satu cara untuk menghindari tanaman dari penyakit maupun virus. Jadi itu bisa membuat kita lebih termotivasi lah untuk tetap berkebun walaupun dengan berbagai macam permasalahan di lapangan gitu. Jadi jangan sampai kalian takut ya untuk berkebun. Harus tetap berkebun teman-teman, apalagi di perkotaan gitu. Kalau misalnya kita hanya mengandalkan pemerintah saja, ya kita lihat sekarang aja gitu. Masih banyak tempat-tempat atau spot-spot yang gersang gitu. Jadi harus benar-benar kita ubah lah ya pemikiran kita, bahwa kita jangan selalu berpangku tangan kepada pemerintah. Kita juga harus memberikan perubahan, harus mendukung pemerintah dengan menanam juga gitu. Jadi bukan cuma pemerintah doang ya kan. Wah, udah kayak motivator banget gua. Udahlah. Mungkin video gue cukup sampai di sini ya. Terlalu panjang mungkin. Mudah-mudahan apa yang gue sampaikan ini bermanfaat dan juga bisa dimengerti ya untuk kalian semua yang menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya, karena itu berharga banget buat gua, biar gua bisa tetap bersemangat untuk memberikan info-info menarik khususnya dalam bidang urban farming, dan biar kalian juga nggak ketinggalan nih info-info penting dari channel YouTube gua. Sekian dari gua, sampai jumpa di video gua berikutnya. Dah.